Kalau LPG-nya 3 kilo Anda menikmati itu uang pajak subsidi. Anda jalan raya, jalannya dibangun itu juga pakai pajak. Jadi mereka yang menyampaikan hashtag nggak bayar pajak, ya berarti Anda nggak kepengen tinggal di Indonesia atau tidak kepengen lihat Indonesia bagus gitu aja. Mungkin yang duduk pemerintah ini, lu mau pindah kemana? Mau ngusir kita? Lu kalau nggak demen pindah ke luar negeri lu. Gue udah sering dengar oknum pejabat ngomong gitu. Boleh nggak sih APBN di semua kementerian dibuka sampai satuan ketiga? Supaya gue ngerti nih, Menteri Keuangan gajinya berapa sih? Bonusnya berapa sih dia? Honor-honor berapa sih? Pungutan-pungutan ini berapa sih? Jangan-jangan miliaran sebulan misalnya gitu loh. Menanggapi situasi perekonomian kita saat ini, saya jadi ingat filsuf Uno ketika ditanya dari murid-muridnya, harus ada unsur apa supaya negara itu bisa makmur dan rakyatnya sejahtera. Lalu si filsuf singkatnya, oh saya nggak salah gitu ya, ya ada 5 unsur katanya. Ya kamu mesti ada rakyat dong yang diurus, harus ada wilayah, harus ada keamanan untuk menjaga wilayah itu, dan tentu mesti ada makanan yang cukup. Yang kelima, ada kepercayaan pada pemerintah. Lalu ditanya lagi, singkatnya begini, kalau tinggal 1 unsur, negara itu masih bisa berbalik jadi negara hebat. Apa? Kepercayaan rakyat, keyakinan rakyat bahwa negara ini bisa menuju cita-cita proklamasi. Kenapa rakyat bisa percaya? Ketika pemerintah mengatakan mau berantas korupsi, ya korupsi tidak ada tebang pilih. Semua data yang masuk, bila perlu di KPK, di Bareskrim, di Kejaksaan. Jadi masih ada mengenal sistem akuntansi, first in, first out. Jadi kalau ada kasus A, B, C, D, E sampai Z, nanti ditayangkan di websitenya di Kejaksaan, di Kepolisian, maupun di KPK. Di situ kelihatan nih, kasus A, kenapa mandat sekian lama? Apa ada oknum nyetor lalu hilang sampai dunia sudah tidak tahu lagi gitu loh. Jadi masih jelas, A, B, C, jadi first in, first out. Mana kasus yang masuk duluan, udah lengkap diproses, jangan loncat gitu loh. Ada-ada aja peraturan baru dari pemerintah saat ini. Kalau rekening nasabahnya itu mencapai 3 bulan nggak aktif atau mencapai 12 bulan nggak dipakai, itu akan dibekukan. Pertanyaan saya, sebelum adanya masalah peraturan baru ini, beberapa tahun lalu, karena ATM seseorang itu tinggal di Indomar, uangnya sangat banyak. Kemudian karena khawatir uang itu dibobol, terus kita telepon nih, minta ditutup. Nah, terus dibekukan sampai saat ini nggak bisa dibuka. Itu menurut saya udah lama deh permainan yang kayak begitu. Karena keuntungannya udah banyak kan, ya kan? Nah, waktu minta dibukakan kembali rekening tersebut karena kita minta blok sementara, ya, karena khawatir uang itu lenyap. Terus disuruh pakai masuk dulu uang sebesar 750 juta agar rekening tersebut bisa terbuka. Menurut saya sudah lama permainan seperti ini, baru sekarang aja kan dipublikasi. Terus pertanyaan berikutnya bagi saya, kalau misalnya rekening-rekening rakyat itu ya nggak aktif 3 bulan sampai 12 bulan terus dibekukan, terus uangnya mau dibawa kemana Pak? Saya tanya, halo, uangnya mau dibawa kemana? Bagaimana kalau ibu-ibu ya menggunakan ya sejenis yang namanya deposito dalam jangka waktu 2 tahun atau 3 tahun, juga ada yang 4 tahun. Bagaimana itu? Terus lenyap gitu. Uang itu disuruh dibekukan gitu. Terus uangnya buat apaan? Mau dibawa kemana uang-uang rakyat yang begitu? Ya teman-teman, itulah tadi mengenai respon bagaimana Pak Ahok ketika Sri Mulyani, Menteri Keuangan di era pemerintahan Jokowi dan juga Pak Prabowo Subianto. Nah sekarang ini ya Ibu Sri Mulyani tidak lagi menjabat di pemerintahan teman-teman, dan digantikan oleh Purbaya Yudi Sadewa. Nah teman-teman, kita melihat bagaimana dengan pada saat Idul Adha kemarin, di mana Pak Prabowo Subianto menggelontorkan APBN sekitar 100 miliar untuk diberikan sebagai kurban dari presiden. Dan ini menjadi heboh teman-teman karena
masyarakat terbagi dalam dua pandangan dalam hal itu. Katanya bahwa kalau berbicara dengan kurban itu harusnya tidak pakai APBN. Kenapa? Ya karena itu kan kurban dari pribadi kita sendiri, apa yang kita kasih kepada apa yang kita beri kepada Sang Pencipta. Nah, kemudian setelah itu ada juga yang memiliki pandangan yang berbeda dengan hal itu, mengatakan bahwa ya APBN kan ya dari rakyat dan nggak masalah kalau itu dipakai Pak Prabowo untuk dikembalikan lagi kepada rakyat melalui sapi kurban tersebut. Kemudian kalau kita melihat pernyataan yang disampaikan oleh Ketua Komisi 3 DPR RI yaitu Habibur Rahman, bahwa katanya apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo ya mengenai APBN itu dipakai 100 miliar dipakai untuk sapi kurban di Idul Adha kemarin, maka itu sudah sesuai dengan prosedur, tidak melanggar hukum dan juga syariah katanya. Nah, kemudian teman-teman, yang menjadi hebohnya ketika wartawan menanyakan kepada Menteri Keuangan. Nah, kita tahu bahwa APBN ini kan dikelola oleh Menteri Keuangan, dan tentu semua ini hanya yang kita pahami saja ya. Mungkin teman-teman nanti memberikan koreksi seperti apa pengelolaan APBN itu. Harusnya semua dana yang keluar dari APBN itu harus diketahui oleh Menteri Keuangan. Baik itu dari program-program Pak Prabowo, artinya bahwa ada tanda tangan ya dari Pak Prubaya Suyudi Sadewa sebagai Menteri Keuangan, baru keluar ya dana untuk dipakai untuk misalnya salah satunya adalah mengenai pembelian sapi kurban yang untuk masyarakat. Nah, harusnya seperti itu. Nah, tetapi ketika wartawan menanyakan kepada Pak Purbaya, maka Pak Purbaya mengatakan saya tidak tahu. Nah, berarti ini sesuatu hal yang memberikan satu pandangan kita bagaimana pengelola APBN tersebut. Harusnya Purbaya Yudi Sadewa ini yang paling tahu sebenarnya kalau dana itu ya dikeluarkan, karena pada saat itu sapinya sudah dibeli dan lain sebagainya, berarti dananya sudah keluar. Nah, ketika sudah keluar itu maka harusnya diketahui oleh Menteri Keuangan. Nah, ini sesuatu hal yang masih diperbincangkan teman-teman ya, karena banyak juga masyarakat yang menanyakan akan hal itu. Nah, mungkin teman-teman punya pandangan yang lain bagaimana pengelolaan APBN itu ya, apakah memang tidak seharusnya ya tidak harus diketahui oleh atau persetujuan dari Menteri Keuangan kalau itu dari Presiden ya. Oke. Menteri Purbaya tak tahu Presiden Prabowo beli sapi kurban pakai APBN habiskan 100 miliar. Teman-teman, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengaku tak tahu menahu soal pembelian sapi kurban Idul Adha Presiden Prabowo yang menggunakan APBN. Masalah ini tengah menjadi polemik dan pembahasan di kalangan masyarakat. Nah, kemudian teman-teman, Presiden Prabowo membeli sekitar 1098 sapi kurban untuk Idul Adha 2026. Sapi-sapi tersebut disalurkan ke berbagai wilayah di Indonesia. Namun, baru diketahui jika anggaran untuk membeli sapi kurban Idul Adha berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara APBN melalui bantuan kemasyarakatan Presiden. Kemudian menurut Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamensasnek ya, Juri Ardiantoro, total anggaran yang dihabiskan Prabowo untuk membeli hewan kurban sekitar 100 miliar. Nah, kata Purbaya Yudi Sadewa. Nah, kita melihat apa yang disampaikan oleh Purbaya Yudi Sadewa ini. Menko Purbaya ngaku tak tahu. Nah, teman-teman, Menko Purbaya mengaku tidak tahu soal anggaran beli sapi kurban Presiden Prabowo berasal dari APBN.
Purbaya mengatakan bahwa akan mengecek terlebih dahulu mengenai informasi tersebut. Ia lantas menyarankan awak media untuk bertanya kepada Menteri Sekretaris Negara, yaitu Prasetyo Hadi. Nah, saya tidak tahu masalah itu, saya cek, saya tidak tahu, ujar Purbaya kepada awak media seperti dikutip Kompas.com. Nah, sedangkan Purbaya Yudisadewa meminta wartawan untuk bisa mengecek, untuk menanyakan kepada Menteri Sekretaris Negara. Nah, harusnya adalah Purbaya Yudisadewa itu ya harusnya tahu, karena itu kan mengenai lokasinya, ya lokasinya pengelolaan APBN, ya kalau dana itu keluar ya pasti melalui Menteri Keuangan teman-teman, ya bukan melalui sekretaris ya. Nah, tanya Mrs. Snack tapi rasanya pakai uang mereka sendiri, tambahnya singkat. Oke teman-teman, sementara itu Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Sugiat Santoso justru menegaskan bahwa penggunaan APBN untuk bantuan korban presiden adalah hal yang wajar. Menurutnya setiap kepala negara memang dibekali alokasi anggaran khusus untuk program sosial kemasyarakatan. Nah ternyata ya para DPR mengatakan sesuatu hal yang wajar. Mungkin ya nilainya saja teman-teman karena akan menghabiskan 100 miliar. Mungkin kalau di era pemerintahan Jokowi mungkin ya hanya 5 miliar atau 10 miliar. Tapi ya it's okay karena itu adalah kewenangan sebagai presiden. Ya kita tidak bisa memaksakan hal itu ya, dan tentu ya apalagi itu kan dikembalikan kepada masyarakat atau rakyat dan dinikmati oleh masyarakat Indonesia, walaupun ya tidak seluruhnya ya masyarakat Indonesia menikmati, tetapi ya pada saat itu ya pasti ada yang menerima. Oke, ini hal yang biasa dalam persoalan kenegaraan. Presiden sebagai kepala negara memang memiliki anggaran yang diperuntukkan membantu masyarakat, kata Sugiat saat dikonfirmasi di Jakarta. Nah, kemudian kita lihat di sini bahwa politikus fraksi Partai Gerindra ini juga menambahkan bantuan presiden kepada rakyat memiliki cakupan yang luas dan tidak hanya terbatas pada momentum hari raya keagamaan. Dana tersebut rutin disalurkan untuk sektor pendidikan, kesehatan, hingga pembangunan fasilitas publik. Oleh karena itu, Sugiat meminta masyarakat tidak reaktif dan melihat program ini dari sisi nilai manfaatnya. Apalagi pada Idul Adha 1447 Hijriah 2026 ini, Presiden Prabowo menyalurkan bantuan dalam jumlah besar, yakni sebanyak 1098 ekor sapi berbobot jumbo, ya sekitaran 800 kg hingga 1,3 ton teman-teman, ya satu ekor ke seluruh provinsi, kabupaten, dan kota madya di Indonesia. Kemudian penggunaan APBN untuk bantuan korban presiden ini sudah dilakukan secara terus-menerus. Bukan hanya di masa Presiden Prabowo, presiden-presiden sebelumnya juga melakukan hal yang sama. Jadi jangan melihat ini seolah sesuatu yang baru, pungkas Sugiat. Nah itu teman-teman ya mengenai Purbaya Yudisadewa ketika merespon bagaimana penggunaan APBN dari Pak Prabowo Subianto untuk membeli sapi kurban ya di Idul Adha kemarin. Silakan memberikan komentar Anda teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.